Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali belajar terjemahan Al-Quran. Setelah pekan kemarin kita telah menerjemahkan surah Al-Fatihah. Sekarang kita lanjutkan, kita merajaah surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 1. Nah, sebelum kita menerjemahkannya, Umi ingin memberitahu atau mengupas tentang rumus mencari akar kata. Nah, agar kita lebih mudah menerjemahkannya, kita harus tahu akar kata dari kata tersebut. Oke, rumus mencari akar kata. Jadi, ada 10 huruf tambahan. Ada 10 huruf tambahan. Ini disebut huruf tambahan. Apa itu hurufnya? 10 huruf tambahan itu adalah sa, hamzah, la, ta, ma, wa, na, ya, ha, alif. Oke, itu 10 huruf tambahan. Untuk lebih mempermudah kita mengingatnya, maka kita bisa menyebutkan dengan sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Jadi ini adalah 10 huruf tambahan. Nah, ketika dalam satu kata itu ada salah satu huruf tambahan ini, maka huruf tambahan ini itulah yang akan kita buang untuk mengetahui akar katanya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Ingat, ini 10 huruf tambahan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, jadi hampir 99% akar kata dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 huruf. Ada juga yang 4, tapi hanya sedikit sekali. Jadi 99%-nya itu akar katanya ada 3 huruf. Nah, ini titik-titik kurang titik-titik sama dengan 3. Itu apa, Mi? Nah, ternyata kita ada belajar matematikanya juga ya. Titik-titik yang pertama ini adalah jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya dikurang titik-titik sama dengan 3. Jadi jumlah hurufnya misalnya 6, hasilnya harus 3. Jadi dia harus dikurang berapa? Nah, dia harus dikurang 3 kan. Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. Itu contoh. Jadi jumlah huruf dikurang titik-titik sama dengan 3. Jumlah hurufnya berapa? Hasilnya harus 3, maka berapa yang harus kita kurangkan? Oke, kita masuk ke contoh. Tashkuruna. Oke, untuk yang pertama kita hitung dulu hurufnya ada berapa. Yang pertama 1 ta 1, sya 2, ka 3, ro 4, waw 5, nun 6. Jadi total huruf ada 6. Tashkuruna artinya kalian bersyukur. Total huruf tashkuruna ada 6 huruf. Jadi 6 titik-titik sama dengan 3. Berarti titik-titiknya berapa? Nah, titik-titiknya 3 kan? 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi ada 3 huruf tambahan yang akan dibuang. Jadi 6 ini jumlah huruf dan titik-titik ini yang kosong itu adalah huruf tambahan yang akan dibuang. Sama dengan hasilnya harus 3. Karena 99% akar kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Oke, kita mulai untuk perubahan katanya. Tashkuruna artinya kalian bersyukur. Oke, sebelum mencari akar katanya, kita tuntas dulu nih. Ta adalah huruf tambahan. Berarti itu kita buang. Sya bukan huruf tambahan. Ka bukan huruf tambahan. Ro bukan huruf tambahan. Waw huruf tambahan. Nun huruf tambahan. Jadi 3 huruf yang kita buang adalah ta yang di akhir, kita lihat yang di awal, dan waw dan nun yang di akhir. Jadi ada 3 huruf yang dibuang.
tinggal syakaroh yang artinya bersyukur. Oke, ta, waw dan nun itu artinya kalian. Jadi ketika ditambahin tadi depannya, akhirnya ditambahin waw dan nun, maka artinya kalian. Oke, jadi akar katanya syakaro. Nah, mudah kan untuk mencari akar katanya? Baik, Umi ada contoh lain. Yang di atas ini adalah huruf tambahan yang tadi ya, 10 huruf tambahan tadi. Nah, kita contoh di an'amta. Nah, kita hitung dulu hurufnya berapa. An'amta ini A1, Nun 1, N 2, Ain 3, Mim 4, Ta 5. Jadi total hurufnya ada 5. 5 titik-titik sama dengan 3. Jadi 5 kurang berapa biar hasilnya 3. Nah, berarti 5 kurang 2. 5 kurang 2 hasilnya adalah 3. Jadi 2 itu, 2 titik-titik ini, 2 itulah huruf tambahan yang akan kita buang. Oke. Nah, kita lihat ya. An'amta. Hamzah ada dalam huruf tambahan. Oke, kita buang. Nah, kalau misalnya cuma 2 yang kita buang, maka kita lihat awal dan akhir. Awal dan akhir. Jadi kita lihat di awal dulu. A, hamzah, itu huruf tambahan, kita buang. Dan kita lihat akhirnya. Langsung kita lihat akhirnya. Itu ta. Ta itu ada huruf tambahan enggak? Oh, ternyata ada huruf tambahan di ta. Nah, berarti itulah yang kita buang. Jadi hamzah dan ta itu kita buang. Sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal nun, ain, mim. Nah, ketika dibuang udah tinggal 3 huruf nih, berarti itulah akar katanya. Jadi naimah artinya nikmat. Nah, jadi setelah tinggal akar kata, ini kan tinggal na, a sama ma. Di sini naimah harusnya naamami. Ini kita gimana Mi supaya tahu barisnya? Oke, ketika kita sudah tahu barisnya, ketika kita sudah tahu akar katanya, yang pertama itu adalah nun, yang kedua ain, yang ketiga mim, maka kita buka di buku kamusnya, buku terjemahan Al-Qur'annya, lihat babul nun yang kita pelajari kemarin, babul nun. Oke, setelah dibuka babul nun, maka lihat ada nggak di situ huruf na, a, ma. Nanti muncul di bawahnya an'amta. Kalau ada, berarti langsung ada bacaannya barisnya naimah yang artinya nikmat. Oke, jadi berarti dibuang dulu huruf tambahannya. Setelah itu dicari huruf awalnya di babul kamus yang telah kita sediakan di buku kamus terjemahan Al-Quran. Oke, sampai sini anak-anak Umi paham tentang akar kata. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut menerjemahkan surah Al-Baqarah. Nah, kenapa nggak ada ayat 1 Mi? Ayat 1 itu ada alif lam mim. Alif lam mimnya itu adalah huruf muqatta'ah. Jadi kita tidak tahu artinya. Alif lam mim muqatta'ah. Langsung saja ke ayat 2. Zalika itu artinya itu, kata tunjuk. Al-kitabu, kitab, kata benda. Dari mana tahu kata benda? Dari ciri-ciri kata benda. Ciri-ciri kata benda yaitu ada alif lam salah satunya. Berarti dia termasuk kata benda. La, tidak ada. La ini termasuk huruf bermakna. Roiba, keraguan, termasuk kata benda. Fihi, di dalamnya huruf bermakna. Fi, di dalamnya. Hi, menunjukkan dia. Nyanya itu hi-nya. Hudan, petunjuk. Kenapa Mi ada kata benda? Karena salah satu ciri kata benda itu bertanwin. Oke, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. La-nya di sini lil itu bagi termasuk huruf bermakna.
Mi, kita tahu dari mana sih Mi huruf bermakna itu? Nah, jadi huruf bermakna itu sesuatu yang udah Mi jelasin, sesuatu yang bukan kata kerja, bukan kata benda. Itu berarti termasuk huruf bermakna. Nah, kalau kalian sudah punya buku 8 jam, di situ dijelaskan huruf bermakna. Di situ ada tabel huruf bermakna 1 huruf hingga 5 huruf. Baik anak Umi, terima kasih. Semoga apa yang Umi sampaikan kalian dapat mudah untuk memahaminya. Jika ada yang kurang mengerti, maka bisa langsung menanyakan ke Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.